Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya baca doa dulu. Dipersilakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir ya? Ada, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Laila, hadir. Amanda, hadir. Syifa, hadir. Aurora, hadir. Oke, berarti yang nggak masuk ada 2 orang ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini Ibu sudah menampilkan ada 7 pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau membacakan 7 pembelajarannya? Ayo, Bu. Ya, silakan Raka. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan konsep fungsi inverse sebagai fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya dengan baik dan benar. Oke. Terima kasih Raka sudah membacakan 7 pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya nih, pernahkah kalian memperhatikan bayangan kalian di cermin? Benar. Nah, ketika kita melihat bayangan di cermin, kita melihat gambar yang tampak terbalik, bukan? Ya. Apa sih yang kalian rasakan saat kalian tuh melihat bayangan kalian di cermin? Coba ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Kan kalau misalkan kita lihat ke cermin itu, bayangannya nanti yang sebelah kanan, jadi di cermin itu di sebelah kiri. Salah. Kalau misalkan kita ngeliat ke cermin, nanti bagian kita sebelah kanan, di cermin itu sebelah kiri. Terus kalau misalkan kita bagian kita di kiri, kita di cermin itu sebelah kanan, Bu. Oh, benar sekali ya. Jadi bayangan di cermin itu merupakan pantulan dari diri kita. Nah, konsep ini itu mirip sekali sama materi pembelajaran kita hari ini, yaitu fungsi inverse. Nah, di fungsi inverse ini punya manfaat juga di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kegiatan penjadwalan sekolah. Nah, di kegiatan penjadwalan sekolah ini diketahui waktu mulai dan durasi kegiatannya kan. Jadi fungsi inverse ini dapat menentukan waktu berakhirnya, seperti itu. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau membagi ke beberapa kelompok. Nah, satu kelompok ini nanti isi anggota kelompoknya itu ada 3 sampai 4 orang. Kalian mau ditentuin atau mau bikin kelompok sendiri? Bebas. Ya udah. Ibu yang nentuin ya. Boleh. Oke. Udah duduk per kelompok masing-masing? Nah, di sini Ibu ada video, jadi tolong diperhatikan karena nanti di video ini kalian akan mendiskusikan sesuatu di lembar yang akan Ibu bagikan nanti. Suatu hari, ada sebuah taksi yang pergi mengantar penumpangnya dari suatu perumahan yang akan pergi berlibur ke sebuah pantai. Setelah jam 4 sore, taksi tersebut mengantar pulang penumpang dari pantai ke perumahan. Dari video tersebut, dapatkah kamu menyimpulkan mengenai suatu inverse? Nah, dari video tadi, kan tadi Ibu sudah bilang ya kalau kalian akan menyimpulkan sesuatu dari video yang kalian sudah tonton di lembar yang Ibu akan berikan. Nah, ini Ibu mau membagikan lembarnya, jadi kalian kerjakan ya. Baik ya, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Nah, sebelum kalian membuat kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton, kalian kerjakan dulu aktivitas 1 yang masalah pertama. Baru kalian membuat kesimpulan dari video yang tadi kalian sudah tonton untuk lebih untuk
untuk kalian tuh lebih memahami konsep dari fungsi inverse. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Gimana semua kelompok udah mengerjakan aktivitas satunya? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok sudah? Sudah. Kita lanjut ke aktivitas 2 ya. Di sini Ibu ada video lagi nih. Tolong diperhatikan untuk menjawab aktivitas 2-nya. Silakan diperhatikan. Di siang hari itu, ada satu keluarga yang hendak ingin menonton bioskop. Keluarga tersebut berangkat menaiki suatu mobil yang berisikan dengan 4 anggota keluarga. Sebelum memasuki bioskop, keluarga tersebut harus membayar parkir sekitar Rp10.000. Keluarga tersebut langsung keluar mobil dan pergi ke dalam bioskop untuk membeli sebuah tiket. Selamat siang, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli tiket film Avatar untuk 4 orang. Baik, Pak. Untuk harga satu tiketnya itu sekitar Rp45.000. Wah, berarti saya harus membayar berapa ya untuk harga 4 tiket? Lalu, apakah terbukti jika saya membayar 4 tiket itu untuk 4 orang? Yuk bantu keluarga tersebut untuk menemukan jawaban permasalahannya. Setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menjawab aktivitas 2 ya. Nah, untuk menjawab aktivitas 2, kalian bisa mencari di buku ataupun internet untuk informasi-informasinya. Lalu, habis itu kalian menjawab di lembar yang udah Ibu kasih tadi. Coba kalian cek dulu aktivitas 2-nya. Gimana? Udah selesai mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2-nya? Sudah. Nah, mudah nggak sih? Menurut kalian? Nah, Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 1. Boleh untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aktivitas 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di video yang kita tonton. Kita tahu bahwa harga satu tiket untuk menonton bioskopnya itu sebesar Rp45.000. Kemudian ada juga harga tiket untuk parkir, yaitu sebesar Rp10.000. Pertanyaannya itu berapa sih harga tiket yang harus dibayar untuk 4 orang? Nah, dijawab jika kita misalkan FX ini adalah sebuah kesamaan, yaitu harga tiket bioskop ditambah harga parkir bioskop. Lalu bagaimana dengan fungsi inverse-nya? Fungsi inverse-nya itu sama dengan banyaknya orang di dalam mobil. Jadi kita akan mencari fungsi fx-nya dulu. Di sini fx-nya sama dengan 45.000 dikali 4. 4-nya ini adalah banyaknya orang yang di dalam mobil. Kemudian ditambah 10.000 yaitu biaya untuk tiket parkir mobil.
Nah, kita hasilkan itu sebesar 180.000 ditambah 10.000 sama dengan 190.000. Kita dapat fx-nya ini 190.000. Untuk mencari fungsi inverse-nya itu kita akan mencari nilai x tersebut. Nah, kita akan memindah luaskan sehingga fx dikurang 10.000 hasilnya sama dengan 45.000 dikali x. Lalu kita untuk mencari persamaan x-nya itu kita bawa si 45.000 ini ke sebelah kiri, lalu itu akan menjadi pembagiannya. Jadi fx dikurang 10.000 per 45.000 sama dengan x. X di sini adalah fungsi inverse, jadi kita tinggal masukkan persamaan yang nilai-nilai yang udah kita ketahui tadi. Fx-nya itu sebesar 190.000 dikurang 10.000 per 45.000 sama dengan f inverse x, maka didapat 180.000 per 45.000 sama dengan f inverse x. Lalu f inverse x-nya itu adalah sebesar 4. Dari video tadi kita juga tahu bahwa orang yang ada di mobilnya ada 4 orang, maka terbukti bisa mencari inverse dari persamaan fx yang tadi. Jadi kesimpulan dari permasalahan yang tadi kita selesaikan adalah untuk membayar tiket bioskop sebanyak 4 orang ialah sebesar 180.000. Lalu ditambah dengan uang parkir sebesar 10.000. Maka total yang harus dibayar ialah sebesar 190.000. Nah, dari permasalahan itu dapat dimodelkan menjadi fungsi, lalu kita dapat mencari fungsi inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan 4. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan nggak untuk hasil diskusi kelompok 1? Cukup Bu, jawabannya sama. Oke, jadi apa yang boleh dipresentasikan oleh kelompok 1 itu benar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, berarti kalian sudah paham ya untuk konsep fungsi inverse ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah dikerjakan dari aktivitas 1 dan aktivitas 2? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang keterbalikan dari fungsi asalnya. Oke, jadi sekarang kalian mengerjakan latihan soal. Di sini ada 2 latihan soal. Yang pertama itu menjawab fungsi inverse dari fx-nya. Lalu di sini ada latihan soal dengan memasangkan fungsi awalnya ke fungsi inverse-nya. Paham? Paham. Dan ini dikerjakan individu ya, bukan kelompok. Silakan dikerjakan. Dari latihan soal tersebut ada yang mau ditanyakan? Berarti mudah ya latihan soalnya. Berarti kalian sudah mengerti apa konsep dari fungsi inverse. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kesimpulan dari fungsi inverse. Fungsi inverse adalah konsep penting dalam matematika yang menggambarkan fungsi yang membalikan efek dari fungsi asli. Jika suatu fungsi f menghasilkan output y ketika diberikan input x, maka fungsi inverse itu mengembalikan x ketika diberikan y. Jadi pemahaman tentang fungsi inverse sangat berguna dalam berbagai aplikasi matematika, termasuk pemecahan persamaan dan analisis fungsi yang lebih mendalam. Pembelajaran hari ini sudah selesai mengenai konsep fungsi inverse. Minggu depan kita akan mempelajari jenis-jenis fungsi inverse ya. Kalian pelajari dulu di rumah, baru kita minggu depan nanti memperdalam materi tersebut. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya mungkin doa lagi. Kesimpulan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.